Halo teman-teman, saya Rafael Nathaniel Sumarwan dari kelas 12 IPA SMAK 3 Bina Bakti akan menjelaskan mengenai materi perbandingan trigonometri. Selamat menonton. Halo teman-teman, dari kalian ada yang tahu nggak sih trigonometri itu apa? Nah, trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Nah, di dalam trigonometri ini kita akan menemukan istilah baru yang teman-teman mungkin baru pertama kali dengar. Nah, di antaranya ada sinus yang akan kita tulis sebagai sin theta. Nah, theta yang ada di dalam kurung ini menandakan atau menyimbolkan sudut yang ada dalam segitiga. Simbol ini juga bisa diganti dengan alfa, beta, atau simbol apapun yang menyimbolkan sudut di dalam segitiga. Kemudian, kita akan melihat lagi adanya kosinus atau yang disebut cos theta. Kemudian, selanjutnya ada tangen yang akan kita sebut sebagai tan theta. Kemudian selanjutnya atau ada kosekan atau CSC theta yang bisa kita sebut sebagai cosec theta. Kemudian selanjutnya ada yang kita bisa sebut juga kotangan yaitu cot theta. Kemudian yang selanjutnya adalah sekan atau yang bisa kita sebut juga sec theta. Kemudian agar kita bisa tahu kegunaan dari sinus, kosinus, tangen, dan teman-teman yang lain ini, maka di sini akan ada contoh segitiga. Nah, di sini kita tahu bahwa di sini ada segitiga A, B, dan juga C. Kemudian garis dari AC ini kita akan namain dengan depan, sisi depan. Kemudian selanjutnya A dan B ini kita akan namain dengan sisi miring. Kemudian C dengan B atau B dengan C ini kita akan namai dengan nama samping. Kemudian di materi trigonometri ini kita akan diminta untuk mencari nilai sudut atau panjang sisi pada segitiga dengan cara mengetahui sin, theta, cos, dan kawan-kawannya, dan juga yang lain-lainnya juga. Nah, bagaimana cara kita tahu sin, theta, dan lain-lain? Nah, dari itu terdapat rumus dari sin, cos, dan juga tan yang lainnya ya, teman-teman. Maka dari itu kita bisa lihat bahwa sin theta rumusnya adalah depan bagi miring. Maka kita bisa juga contoh misalnya depan itu ada 3, maka miringnya di sini ada 5. Maka dari sin theta ini, maka kita akan bisa tahu bahwa depan itu adalah 3 dan juga miring itu adalah 5. Maka dari sini kita tahu sin theta itu bernilai 3/5. Kemudian yang selanjutnya adalah cos theta. Cos theta juga sama, yaitu sisi samping akan dibagi dengan sisi miring. Kemudian tan theta, sisi depan akan dibagi dengan sisi samping. Kemudian yang selanjutnya adalah cosec theta sama dengan 1/sin theta. Di sini 1/sin theta ini bisa menandakan kebalikan dari sin theta ya teman-teman. Yaitu misalnya sin dari sini kita dapat 3/5. Dari 3/5 ini kita balik menjadi 5/3. Kemudian yang selanjutnya yaitu sec theta akan menjadi sama dengan 1/cos theta. Kemudian yang selanjutnya adalah cot theta yang akan menjadi 1/tan theta. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita lihat contoh pertanyaan atau soal ya, teman-teman. Contoh soal, perhatikan gambar di samping. Tentukan besar dari sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, dan juga cot theta ya, teman-teman. Nah, di sini kita diberikan segitiga A, B, dan juga C. Siku-siku di
A dan C, dan juga sudut theta di B. Kemudian ketiga sisi juga yang diketahui yaitu 5, 13, dan juga 12. Nah, dari sini kita harus bisa membedakan yang mana sisi depan, yang mana sisi samping, dan juga yang mana sisi miring. Pada segitiga ini, untuk sisi AC, karena berada di depan sudut theta, maka akan kita namai dengan sisi depan. Kemudian, sisi A dan juga C yang berbentuk panjang dan miring, kita akan namai dengan sisi miring. Kemudian, sisi C dan juga B yang terletak dekat dengan sudut theta ini, kita akan namai dengan sisi samping. Kemudian, kalau sudah dibedakan ketiga sisinya, kita bisa menyelesaikan semua pertanyaan pada soal ini. Masih ingat kan rumus sin, yaitu D per mi, cos, yaitu sa per mi, dan juga tan, D per sa yang tadi. Kalau masih ingat, kita langsung kerjakan soalnya dengan sama-sama ya teman-teman. Oke, yang pertama yaitu depan bagi miring. Kita bisa tahu bahwa ini ada sisi depan yaitu 5. 5 kita bagi dengan miring yaitu 13, maka kita akan dapat hasilnya yaitu 5 per 13. Kemudian cos theta, rumusnya yaitu sa bagi mi, yaitu sisi samping yang ada ini, yaitu dibagi sisi miring, yaitu 13. Maka kita akan kerjakan sampingnya yaitu 12, kemudian miringnya yaitu 13. Kemudian kalau untuk tan theta ini, rumusnya yaitu D bagi sa, yaitu sisi depan dibagi sisi samping, yaitu kita bisa dapatkan nilainya yaitu 5 dari depan, kemudian samping yaitu 12. Kemudian selanjutnya yaitu cosec theta, kita akan dapat rumusnya yaitu 1 per sin theta. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, kalau cosec ini adalah kebalikan dari sin theta ini, yaitu 1 per sin theta yang kita dapat tadi yaitu 5 per 13. Karena ada 1 ini, maka kita akan balik menjadi 13 bagi 5. Kemudian yang selanjutnya adalah sec theta. Rumusnya yaitu kebalikan dari cos theta, yaitu 1 per cos theta. Maka kita akan dapat yaitu 1 per cos theta-nya, 12 per 13. Kemudian kita akan balik yaitu menjadi 13 bagi 12. Kemudian yang terakhir yaitu cot theta, kita akan tahu rumusnya yaitu 1 per tan theta. Maka kita akan tahu ini adalah kebalikan dari tan theta. Maka kita akan dapatkan 1 per 5 per 12. Kemudian kita akan balik menjadi 12 bagi 5. Mudah kan teman-teman dari membedakan di sini? Oke teman-teman, untuk soal yang selanjutnya adalah perhatikan gambar di samping, tentukan besar. Jadi untuk soal ini, kita hanya diminta menentukan besar sin theta, kemudian sec theta, kemudian yang terakhir adalah cot theta. Kemudian di sini kita diberikan sebuah segitiga, yaitu segitiga A, B, dan juga C. Jadi dari segitiga ini, kita bisa mengetahui bahwa sisi ini bernilai 2, dan sisi ini juga bernilai 3. Jadi seperti biasa, yang kita lakukan adalah menentukan yang mana sisi depan, kemudian sisi miring, dan juga sisi samping. Garis dari B ke C ini, kita akan namai dengan yang namanya sisi depan, kemudian garis yang miring dan juga panjang ini kita akan namai dengan nama sisi miring. Kemudian garis yang lurus di bawah ini, garis A dengan C juga ini, kita akan namai dengan nama sisi samping. Kemudian kita akan menghitung besar dari sin theta ini. Rumus dari sin theta adalah
D per mi, atau depan bagi miring. Seperti yang kita lihat, kita sudah mengetahui bahwa nilai dari depan adalah 2, dan juga nilai dari mi adalah miring. Ini adalah nilainya 3. Kemudian besar dari sin theta adalah D per mi, yaitu sama dengan 2 bagi 3. Kemudian untuk rumus dari sek theta ini adalah 1 per cos theta, atau kebalikannya dari cos theta. Cos theta adalah samping bagi miring, sehingga dibalik menjadi mi per sa. Kemudian, kita harus mengetahui bahwa nilai dari mi adalah 3, dan kita tidak mengetahui seberapa besar nilai dari samping ini. Maka dari itu, kita harus menggunakan rumus dari Pitagoras. Kita tulis dulu, mi miringnya yaitu 3, dibagi dengan sa, yaitu samping. Kita harus menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar dari 3 pangkat 2 dikurang dengan 2 pangkat 2. Kenapa bisa begini? Karena rumus Pitagoras adalah yang terpanjang dikurang dengan yang terkecil atau yang lebih kecil. Sehingga kita mendapatkan di sini 9 dikurang 4. Dan nilai dari samping adalah akar dari 5. Kemudian di sini mi per sa, sehingga kita masukkan 3 per akar 5. Nah, dari sini kita jangan lupa untuk merasionalkan dari 3 per akar 5 ini dikali dengan akar 5 per akar 5. Jadi kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 3 akar 5 per 5. Kemudian untuk cot theta atau kotangan theta, rumusnya yaitu 1 per tan theta atau kebalikan dari tan theta. Kebalikan dari tan theta adalah tan theta rumusnya yaitu D per sa, sehingga kebalikannya yaitu sa per D. Di sini kita sudah mengetahui bahwa seberapa besar samping adalah akar 5. Kemudian dibagi dengan sisi depan yaitu 2. Sehingga kita sudah mendapatkan sisi dari sin theta, yaitu besar dari sin theta 2 per 3. Kemudian besar dari sek theta, yaitu 3 akar 5 per 5. Dan juga besar dari cot theta, yaitu akar 5 per 2. Oke teman-teman, untuk soal yang selanjutnya adalah tentukan panjang sisi X pada gambar di samping. Dan untuk soal ini kita diberikan segitiga A, B, dan juga C. Siku-siku berada di C, dan juga sudut sebesar 30 derajat yang berada di B. Kemudian satu sisi diketahui 2, dan satu sisi yang ditanyakan yaitu X. Untuk ini, kita tidak bisa menggunakan langsung rumus sin demi seperti tadi, karena kita harus mengetahui nilai sudut dari 30 derajat ini berapa. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita harus mempelajari yang namanya sudut istimewa. Apa saja sudut istimewanya itu? Di sini, kita akan ada tabel sudut istimewa, yang ada dari derajat 0, 30, 45, 60, dan juga 90. Dan dari sini juga terdapat sin, cos, tan, cosec, sek, dan juga cot dari masing-masing sudut istimewa ini. Sebenarnya teman-teman harus menghafal sudut istimewa ini, tetapi teman-teman tidak perlu khawatir, karena yang perlu dihafal hanya sudut dari sin saja, yaitu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan juga 1. Dan untuk dari nilai cos ini, teman-teman hanya perlu menghafal bahwa cos ini adalah nilai dari kebalikannya, kebalikan urutan dari nilai sin, dari sudut istimewa, yaitu dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan juga 0. Dan untuk rumus tan ini, kita bisa menggunakan rumus sebelumnya yaitu sin theta
dibagi dengan cos theta. Dan hasilnya akan menjadi 0, karena 0 dibagi 1, kemudian setengah akar 3, kemudian 1, kemudian akar 3, dan yang terakhir adalah infinity. Kemudian untuk nilai COT, ini kita bisa menggunakan rumusnya yaitu kebalikannya dari tan. Sehingga kita dapatkan nilai COT yaitu infinity akar 3, 1, setengah akar 3, kemudian kita juga mendapatkan nilai 0 di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk nilai cosec. Kita bisa menggunakan rumus sebelumnya, yaitu 1 per sin theta. Seperti ini. Yaitu kita bisa lihat nilainya, yaitu infinity 2, akar 2, 2 per 3 akar 3, kemudian yang terakhir adalah 1. Kemudian untuk nilai sec ini, kita bisa menggunakan rumusnya, yaitu 1 per cos theta. Dari sini kita bisa mendapatkan nilainya yaitu 1, 2 per 3 akar 3, akar 2, 2, dan yang terakhir adalah theta. Cukup mudah kan untuk dihafal, teman-teman? Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke soal yang tadi. Seperti biasa, kita harus menentukan sisi yang mana, sisi depan, dan juga samping, dan juga miringnya ya teman-teman. Karena sisi ini adalah yang tegak lurus dan A dan juga C berada di siku-siku, maka ini adalah sisi depan. Kemudian A dan B ini yang merupakan yang sisi yang ditanya yaitu X merupakan sisi miring. Kemudian karena yang kita ketahui adalah sisi depan dan miring merupakan unsur dari sin sama dengan D per mi, maka 30 derajat ini kita akan kaitkan dengan nilai sin. Artinya, sin 30 derajat adalah setengah. Kemudian, dengan menggunakan sin D per mi, maka kita akan mendapatkan nilai X. Di sini, yang kita ketahui adalah sin 30 derajatnya sama dengan yaitu D per mi, yaitu depan bagi miring, sehingga kita dapatkan 2 dibagi X. Kemudian yang selanjutnya adalah sin 30 derajat ini adalah setengah, seperti yang kita ketahui tadi dari sudut istimewa, sama dengan kita tuliskan kembali, yaitu 2 per X, sehingga kita kalikan seperti biasa, dan kita akan mendapatkan X-nya, yaitu sisi yang ditanyakannya, yaitu 4. Sekian pembahasan pertidaksamaan eksponen ini. Terima kasih.